Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Anggerini dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pentanahan elektroda. Elektroda pentanahan. Konstruksi elektroda pentanahan bergantung pada kode lokal yang berlaku. Tujuannya adalah untuk membangun jalur resistansi rendah dan sebaliknya impedansi rendah ke massa tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konduktor yang secara eksklusif dimaksudkan untuk fungsi ini atau dengan struktur atau konduktor yang digunakan untuk fungsi lain tetapi pada dasarnya berhubungan dengan tanah. Namun, saat menggunakan kategori terakhir harus dipastikan bahwa sambungan arde tidak hilang secara tidak sengaja selama pekerjaan perbaikan atau karena alasan lain. Yang kedua yaitu faktor yang berkontribusi terhadap resistansi elektroda arde. Komponen dari hambatan elektroda arde adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hambatan bahan elektroda. Yang kedua yaitu resistensi kontak elektroda dengan tanah. Yang ketiga yaitu ketanahan tanah itu sendiri. Ketahanan tanah. Tanah memiliki ketahanan tertentu yang ditentukan oleh resistivitasnya yang bervariasi, tergantung pada jenis tanah, keberadaan kelembaban, dan garam konduktif di dalam tanah dan suhu tanah. Resistivitas tanah dapat didefinisikan resistansi kubus tanah berukuran 1 meter yang diukur antara dua permukaan berlawanan, di mana satuannya adalah ohm meter. Ketahanan sampel tanah ditunjukkan pada gambar di atas dan diperoleh persamaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu R sama dengan rho L per A, di mana R sama dengan resistansi antara permukaan P dan Q dalam ohm, A adalah area PR menghadap P dan Q dalam kurung MZ, L sama dengan panjang sampel tanah dalam meter, rho sama dengan daya tahan tanah dalam ohm meter. Resistivitas tanah untuk jenis tanah tertentu dapat sangat bervariasi tergantung pada yang pertama yaitu kehadiran garam konduksi. Garam konduktor dapat hadir secara alami di dalam tanah atau ditambahkan secara eksternal untuk menurunkan resistivitas. Klorida, nitrat, dan sulfat natrium, kalium, magnesium, atau kalsium umumnya digunakan sebagai bahan tambahan tanah. Namun, penambahan garam tersebut dapat merusak dan dalam beberapa kasus tidak diinginkan dari sudut pandang lingkungan. Khususnya keberadaan kalsium sulfat di dalam tanah merusak pondasi beton dan jika akan digunakan untuk peningkatan kualitas elektroda harus dibatasi pada elektroda yang terletak jauh dari pondasi tersebut. Selain itu, selama beberapa waktu, bahan tersebut cenderung terlepas dari sekitar elektroda. Selain itu, garam aditif ini harus terlebih dahulu dilarutkan dalam kelembaban yang ada di tanah untuk menurunkan resistivitas. Yang kedua yaitu kelembaban. Kelembaban merupakan persyaratan penting untuk konduktivitas tanah yang baik. Kadar air tanah dapat bervariasi tergantung musim dan oleh karena itu disarankan untuk menempatkan elektroda pada kedalaman di mana kelembaban akan muncul sepanjang tahun sehingga resistivitas tanah tidak terlalu banyak berubah selama siklus cuaca tahunan. Yang ketiga yaitu suhu atau temperatur. Temperatur juga berpengaruh pada resistivitas tanah tetapi efeknya dominan pada atau mendekati 0 derajat Celcius ketika resistivitas naik tajam. Yang keempat yaitu tingkat pemadatan. Kondisi pemadatan tanah mempengaruhi resistivitas. Tanah yang gembur lebih resistif dibanding dengan tanah yang dipadatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan konduktivitas tanah adalah dengan mengelilingi elektroda dengan lempeng bentonit yang memiliki kemampuan menahan air dan juga memberikan lapisan konduktivitas yang tinggi.
Bentonit adalah tanah liat alami yang mengandung mineral montmorillonit yang terbentuk karena aksi vulkanik. Resistivitas rendah bentonit terutama merupakan hasil proses elektrolit antara air dan oksida natrium, kalium, dan kalsium yang ada dalam bahan tersebut. Ketika air ditambahkan ke bentonit, ia membengkak hingga 13 kali dari volume awalnya dan menempel pada permukaan yang bersentuhan dengannya. Selain itu, ketika terkena sinar matahari akan menutup sendiri dan mencegah pengeringan lapisan bawah. Selanjutnya yaitu resistivitas tanah dapat diukur dengan menggunakan penguji resistansi tanah atau instrumen serupa lainnya menggunakan metode 4 pin Wenner. 2 pin luar digunakan untuk menginjeksikan arus ke dalam tanah disebut elektroda arus, dan potensial yang dikembangkan sebagai hasil dari aliran arus diukur dengan 2 pin dalam yaitu elektroda potensial. Persyaratan umum untuk instrumentasi pengujian tahanan Arde adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu instrumen harus sesuai untuk metode 4 pin Wenner. Ini harus memberikan pembacaan langsung dalam ohm setelah memproses nilai terukur arus yang diinjeksikan ke dalam tanah dan tegangan di seluruh elektroda potensial. Yang kedua yaitu instrumen harus memiliki sumber daya sendiri. Misalnya generator yang digerakkan tangan atau tegangan yang dihasilkan menggunakan baterai. Instrumen akan menggunakan arus bolak-balik untuk pengukuran. Yang ketiga yaitu lebih disukai jenis layar LCD membaca langsung. Kisaran resistansi harus antara 0,01 dan 1999 ohm dengan fasilitas seleksi kisaran untuk 20, 200, dan 2000 ohm untuk akurasi yang lebih baik. Yang keempat yaitu indikasi sebaiknya tersedia untuk peringatan terhadap arus tinggi melalui probe, resistansi tinggi, probe potensial, tegangan sumber rendah, dan kebisingan yang berlebihan di dalam tanah. Yang kelima yaitu minimal 4 probe uji baja dengan panjang 0,5 meter dan luas penampang 140 mm, 2 bersama dengan kabel berinsulasi yang diperlukan, sepanjang 30 meter dan sepasang 50 meter, harus disertakan dengan instrumentasi. Ini adalah gambar pengukuran resistivitas tanah. Hambatan tanah antara elektroda potensial ditentukan oleh hukum Ohm, R sama dengan F per I, dan dihitung dan ditampilkan oleh instrumen secara langsung. Resistivitas tanah diberikan dengan rumus Rho sama dengan 2pi kali S kali R, di mana pi adalah resistivitas tanah dalam ohm meter, S sama dengan jarak yang ditunjukkan meter, dan R sama dengan resistansi yang diukur dalam ohm. Selanjutnya yaitu kesalahan karena arus yang menyimpang. Arus yang menyimpang di dalam tanah disebabkan oleh satu atau beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu salinitas diferensial, yang kedua yaitu aerase diferensial tanah, ketiga tindakan bakteriologis, yang keempat aksi galvanik, 5 arus balik tanah karena sistem traksi listrik di dekatnya, 6 arus dari beberapa landasan netral sistem distribusi. Kopling di antara kabel dan uji. Insulasi yang tidak tepat dapat menimbulkan arus bocor di antara kabel yang akan mengakibatkan kesalahan. Memastikan insulasi yang baik dan menjalankan arus dan potensial tegangan dengan celah minimal 100 mm akan mencegah kesalahan akibat kebocoran. Benda logam yang terkubur. Benda logam yang terkubur seperti pipa, pagar, dan lain-lain dapat menyebabkan masalah pada pembacaan. Jika keberadaan objek tersebut diketahui, disarankan untuk mengarahkan led tegak lurus ke objek yang terkubur. Ketahanan elektroda batang tunggal.
Hambatan elektroda Arde dapat dihitung setelah resistivitas tanah diketahui. Untuk batang yang digerakkan secara vertikal ke tanah, resistansi elektroda dapat dihitung dengan rumus R sama dengan ρ per 2πL kali log 8L per D kurang 1, di mana R resistansi elektroda ohm, ρ resistivitas tanah dalam ohm meter, L panjang elektroda yang tertimbun tanah, D diameter luar batang bumi dalam meter. Rumus yang disederhanakan untuk elektroda berdiameter 5/8 inci atau 16 mm yang didorong 10 kaki 3 meter ke dalam tanah adalah R sama dengan ρ per 3,35, di mana R resistansi elektroda dalam ohm, ρ resistansi tanah dalam ohm meter. Ini adalah gambar distribusi ketahanan tanah di sekitar elektroda yang digerakkan secara vertikal. Ini. Arus yang mengalir ke tanah dari elektroda yang terkubur mengalir keluar secara radial dan elektroda. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan tujuan penghitungan ketahanan tanah sehingga tanah disusun sebagai cangkang konsentris yang ketebalannya identik dengan elektroda di tengahnya. Resistansi total dengan demikian dapat diambil sebagai jumlah resistansi setiap cangkang yang diambil bersama-sama. Resistansi setiap cangkang diperoleh rumus R sama dengan ρ kali L per A, di mana R adalah ketahanan cangkang, L ketahanan cangkang, dan A permukaan bagian dalam cangkang. Kapasitas pembawa arus elektroda. Ketika arus yang mengalir melalui elektroda Arde ke Arde rendah, panas yang dihasilkan di lapisan Arde akan hilang cukup cepat dan tidak menyebabkan kenaikan suhu yang cukup berarti. Di sisi lain, untuk aliran arus tinggi, seperti yang terjadi selama gangguan pada sistem yang di Arde dengan kokoh, efeknya akan sangat berbeda. Tanpa waktu yang cukup untuk panas yang dihasilkan akan dihilangkan. Suhu lapisan tanah di sekitar elektroda Arde meningkat tajam dan menyebabkan penguapan kelembaban tanah di sekitar elektroda. Jika hal tersebut terus berlanjut, tanah di sekitarnya bisa menjadi kering karena kehilangan semua kelembapan yang ada di dalamnya yang mengakibatkan timbulnya busur di tanah di sekitar elektroda. Penggunaan beberapa batang Arde secara paralel. Jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan ketentuan resistansi minimum atau arus gangguan Arde tidak dapat dihamburkan ke tanah dengan elektroda tunggal, penggunaan beberapa batang Arde dalam konfigurasi paralel dapat digunakan. Batang-batang tersebut umumnya disusun dalam bentuk garis lurus atau berbentuk persegi, panjang berlubang atau lingkaran dengan jarak antar batang tidak lebih rendah dari panjang satu batang. Menempatkan elektroda berdekatan satu sama lain sehingga mengganggu konduksi arus dari masing-masing elektroda dan menurunkan efektivitas. Penggunaan beberapa batang Arde secara paralel. Resistansi Arde gabungan dari beberapa batang tidak memiliki hubungan langsung dengan jumlah batang. Sebaliknya, dapat menggunakan rumus R sama dengan R per N dikali F, di mana R resistansi Arde gabungan dari sistem elektroda memiliki N elektroda dalam ohm, R resistansi satu elektroda tipikal dalam ohm, F faktor F untuk jumlah jalan N. Pengukuran tahanan Arde elektroda. Pengukuran tahanan Arde elektroda dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama, periksa kebenaran perhitungan dan asumsi yang dibuat, yang kedua, verifikasi kecukupan setelah instalasi, yang ketiga, deteksi perubahan dalam instalasi yang sudah ada.
Dalam hal ini, elektroda arda sendiri berfungsi sebagai elektroda arus dan potensial. Elektroda lain yang lebih jauh dari elektroda adalah elektroda arus lainnya, dan yang lebih dekat adalah elektroda potensial. Hambatan dapat langsung dibaca dari instrumentasi. Untuk mendapatkan hasil yang benar, elektroda arus harus ditempatkan pada jarak minimal 10 kali panjang elektroda yang diukur dan potensi elektroda di setengah jarak. Metode yang sangat mirip untuk pengukuran grid ground yang biasanya digunakan di gardu induk HV atau high voltage biasanya switchyard luar ruangan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu elektroda berlapis beton. Elektroda beton sering disebut sebagai elektroda Hoover untuk menghormati Tuan Hoover yang melakukan banyak penelitian tentang elektroda berlapis beton. Tulang-tulangan yang digunakan harus telanjang atau dilapisi seng. Biasanya hal tersebut berlaku untuk tulangan yang digunakan sebagai elektroda pembumian. Misalkan panjangnya minimal 6 meter dan diameternya minimal 13 mm. Dan dipasang dalam beton minimal 50 mm. Beton bersentuh langsung dengan bumi, terletak di dalam dan di dekat bagian bawah pondasi atau pijakan beton. Diizinkan untuk diikat dengan menggunakan kawat pengikat baja. Gambar di bawah ini merupakan sambungan berulir menggunakan coupler. Selanjutnya yaitu masalah korosi pada sistem pentanahan listrik. Sistem elektroda terkubur yang terikat ke fasilitas lain yang tertanam di tanah seperti pipa atau saluran dapat membentuk sel galvanik. Jika melibatkan logam yang berbeda yang memiliki potensi galvanik yang berbeda. Sel-sel ini dibentuk dari logam yang berbeda sebagai sel elektroda dan tanah sebagai elektrolit, mengatur arus galvanik melalui sambungan ikatan. Gambar di bawah ini merupakan tindakan galvanik dari sistem elektroda arda. Pemeliharaan sistem pentanahan. Rencana pemeliharaan yang dijadwalkan dan dilaksanakan dengan benar diperlukan untuk memelihara sistem pentanahan dalam urutan yang benar. Hal ini penting karena efektivitas sistem dapat terpengaruh selama periode waktu tertentu karena korosi pada sambungan dan elektroda logam. Pengukuran berkala dari tahanan elektroda arda dan merekamnya untuk perbandingan dan analisis nanti adalah suatu keharusan. Jika ada masalah, perbaikan atau perawatan tanah harus dilakukan untuk mengembalikan resistansi sistem elektroda pentanahan ke nilai yang diizinkan. Elektroda kimia. Resistansi elektroda arda dipengaruhi oleh tanah yang mengelilingi elektroda. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tanah seperti kelembaban dan suhu. Dengan demikian, sulit untuk mendapatkan nilai resistansi pentanahan yang dapat diterima di area di mana yang pertama, tanah alami memiliki resistivitas yang sangat tinggi, seperti material berbatu, pasir tanpa vegetasi, dan lain-lain. Yang kedua, selama sebagian tahun, resistensi dapat menjadi berlebihan karena tidak adanya kelembaban. Yang ketiga, suhu tanah tetap sangat rendah seperti pada kasus daerah kutub atau yang dekat dengan lingkaran kutub. Disebut kondisi permafrost, di mana tanah berada di bawah suhu beku. Prinsip meningkatkan konduktivitas tanah telah lama diterapkan dalam konstruksi elektroda arda. Dalam contoh ini, tabung pembumian berlubang mengandung natrium klorida yang menyerap kelembapan dari udara di sekitarnya dan larut ke tanah untuk menurunkan resistivitasnya. Pengurukan tanah yang bercampur dengan arang dan juga natrium klorida. Karena kelembaban di udara sangat penting untuk konstruksi ini, disediakan sarana untuk menambahkan air secara eksternal selama cuaca kering. Dalam kasus ini, baik material pengisi elektroda maupun augmented backfill ditentukan berdasarkan sifat tanah.
sehingga uap air dapat diserap dari tanah di sekitarnya dan diawetkan di bagian yang mengelilingi elektroda. Sistem tipikal yang menggabungkan mekanisme kontrol kelembaban bertenaga surya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar yang pertama ini adalah pengaturan elektroda kimia dengan mekanisme pelembab, dan yang gambar yang kedua merupakan sistem kontrol untuk penambahan kelembaban. Itulah penjelasan mengenai materi sistem pentanahan elektroda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.